Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar cerita dari orang lain, atau pernah dijumpai oleh orang yang sudah lama meninggal. Seperti dijumpai keluarga, teman, tetangga, bahkan mantan yang sudah lama meninggal. Atau pernah melihat penampakan-penampakan yang sebut saja pocong, tuyul, dan yang lainnya. Ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum membahas kejadian tersebut. Pertama, tentang alam. Sebagai muslim kita meyakini bahwa alam terbagi menjadi tiga, yaitu alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Ketiga alam ini memiliki refleksi dan aturannya sendiri. Alam dunia adalah refleksi dari jasad, sedangkan ruh sebagai bagiannya. Sebaliknya, alam barzah adalah refleksi dari ruh, sedangkan jasad sebagai bagiannya. Dan alam akhirat adalah alam setelah kebangkitan manusia dari kuburnya untuk mendapatkan balasan, di mana jasad dan ruh digabungkan kembali. Kedua, tentang kematian. Mati atau meninggal adalah pemisahan ruh dengan jasad, dan ketika pemisahan tersebut terjadi, ruh berada di alam barzah atau alam kubur, ibarat perjalanan waktu. Manusia yang sudah meninggal, ruh atau arwahnya akan pindah ke alam lain, yaitu alam barzah. Ruh yang sudah pindah ke alam barzah tidak akan kembali ke alam dunia. Ketiga, tentang alam barzah. Secara bahasa, barzah berarti pembatas antara dua hal. Maksudnya pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Ruh orang-orang beriman berada di alam barzah yang luas, yang di dalamnya ada ketentraman dan rezeki serta kenikmatan, sedangkan ruh orang kafir berada di barzah yang sempit, yang di dalamnya hanya ada kesusahan dan siksa. Hal ini sudah disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23-100 yang artinya, demikian keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang salah terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah atau dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Sahabat beriman, jika ada seseorang yang mengaku pernah menemui sosok orang yang sudah meninggal, sebetulnya itu bukanlah arwah orang tersebut, melainkan jin yang melakukan tipu daya dengan menyerupai orang yang sudah meninggal. Jin adalah makhluk yang memiliki kebebasan seperti manusia. Mereka bisa memilih untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Dan mereka memiliki kemampuan untuk beribadah kepada Allah atau mengabaikannya. Meski beberapa jin dikenal sebagai pembisik kejahatan, seperti iblis dan pengikutnya, tidak semua jin memiliki tugas untuk membisikkan kejahatan kepada manusia. Bahkan dalam ajaran Islam, ada jin yang beriman dan melakukan kebaikan. Ada juga jin yang netral dan tidak terlibat dalam interaksi dengan manusia. Jin yang durhaka dan tidak beriman disebut syaitan, begitupun manusia. Apabila dia tidak beriman atau durhaka, maka dia juga disebut syaitan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 112 yang artinya, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan." Sedangkan iblis adalah nama khusus yang merujuk pada jin bernama Azazil. Makna dari iblis ini terdapat dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 50 yang artinya,
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Jadi, bisa dikatakan bahwa iblis ialah oknum berjenis jin. Dulunya ia termasuk jin yang paling dekat dengan Allah. Kemudian berubah menjadi ingkar, sebab tidak mau diperintah untuk bersujud kepada Adam, manusia pertama yang diciptakan. Sementara itu, makna jin adalah makhluk yang berasal dari nyalanya api. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 15, yang artinya, Dia menciptakan jin dari nyala api. Bangsa jin memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu sama-sama memiliki akal, pengetahuan, dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jin juga diciptakan untuk menyembah kepada Allah, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Tetapi jin dan manusia memiliki perbedaan yang jauh dalam beberapa hal. Salah satu perbedaan yang mendasar yaitu terkait dengan materi asal kejadiannya. Keberadaan jin tidak dapat dilihat oleh pandangan manusia. Jin tidak pernah mau dan berani menampakkan diri dengan wujud aslinya di depan manusia. Selama ini, jin selalu menampakkan diri dalam wujud jalmaan, berupa hewan ataupun makhluk berwujud aneh. Jin yang menampakkan wujud ini bertujuan untuk mengganggu dan menakuti manusia. Dengan wujud ini juga, para jin melakukan tipu daya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Sebenarnya jin tidak berani menunjukkan wujud aslinya karena akan membahayakan dirinya. Karena itulah jin tidak pernah sembarangan mengganggu manusia. Hanya manusia yang lemah imannya yang akan mereka ganggu. Jin sangat takut pada azab Allah, namun mereka memiliki sifat sombong. Sebenarnya jin takut pada manusia yang beriman, mereka hanya mengganggu atau menampakkan wujudnya pada orang-orang yang lalai agar menjadi pengikutnya untuk dijerumuskan ke dalam neraka. Jadi, kalau ada yang bertemu dengan orang yang sudah meninggal atau penampakan, yang sering kita sebut kuntilanak dan yang lainnya, itu adalah jin yang tidak beriman atau syaitan.